Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat anak kecil yang akan mengambil bola di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan yang akan putar balik di depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Anda akan berbelok ke kiri. Apa yang harus Anda lakukan? Anda mendekati kendaraan yang sedang mundur. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat polisi tidur di hadapan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat genangan air di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kemacetan lalu lintas di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Anda memasuki gang. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu larangan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Anda berkendara di lajur 2 dan dalam jarak aman dengan kendaraan lain. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat jalan berlubang di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pesepeda yang akan menyeberang jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kabut tebal di hadapan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat palang kereta api di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pasar tumpah di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu peringatan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda akan berbelok ke kiri. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat asap tebal di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat angkutan kota yang berhenti di depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat beberapa pesepeda yang akan memasuki lajur Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kegiatan bongkar muat barang di sisi kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pesepeda yang akan menyeberang jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu peringatan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat hewan peliharaan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan lain yang akan memasuki jalur Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kerumunan orang di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat truk barang yang parkir di sisi kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pesepeda di jalur Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda akan berbelok ke kanan, apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan lain yang akan memasuki jalur Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri dan kanan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pedagang keliling di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu petunjuk. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat truk yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda mendekati lampu lalu lintas. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat asap tebal di hadapan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda mendekati zona selamat sekolah. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu peringatan di depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat truk pengangkut sampah di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda akan berbelok ke kiri. Apa yang harus Anda lakukan?
Terdapat kelompok pesepeda di sebelah kiri kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu peringatan di sebelah kiri kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kerumunan orang di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu larangan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pesepeda melaju di jalur sepeda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat bus pada jalur busway. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pengendara sepeda motor di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pengendara sepeda motor di lajur sebelah kiri kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat tikungan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu petunjuk. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pejalan kaki akan menyeberang jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pejalan kaki sedang berlari menyeberang jalan secara tiba-tiba. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat jalan bercabang. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat traffic light atau lampu lalu lintas. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu di sebelah kiri Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat truk yang datang dari arah berlawanan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kemacetan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan yang keluar dari parkiran. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat truk dari arah yang berlawanan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pejalan kaki akan menyeberang jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pengendara sepeda motor. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pesepeda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat persimpangan jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pesepeda dan bus. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pesepeda dan bus. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu petunjuk di sisi kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat perbaikan jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu petunjuk di sisi kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat terowongan kurang pencahayaan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat zebra cross. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat lampu lalu lintas. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat zona sekolah. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat jalan berlubang. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat tanjakan jalan layang. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat kendaraan di depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat ambulans di depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat bundaran. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat mobil yang berpindah lajur di depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat delman di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat bus di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat bus di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat bus di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat belokan tajam ke kanan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat pertigaan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat mobil yang datang dari arah depan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat seorang pria yang melaksanakan olahraga lari. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat anak kecil menyeberang jalan menggunakan skuter. Apa yang harus Anda lakukan?
Terdapat kendaraan yang datang dari arah depan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat persimpangan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat petugas kebersihan di sisi jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Terdapat becak di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Kegunaan garis stop pada video di bawah ini adalah: A. Sebagai tanda batas berhenti kendaraan bermotor saat traffic light menyala merah. B. Pemisah lajur kiri dengan lajur kanan. Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan di persimpangan 4, fungsi mana yang harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan? A. Marka garis putih tidak terputus. B. Marka kotak kuning atau yellow box. Manfaat penggunaan helm dengan benar adalah: A. Untuk melindungi kepala saat terjadi benturan keras. B. Untuk menghindari razia polisi. Kendaraan mana yang harus menunggu dan memberi kesempatan menyeberang dahulu kepada pejalan kaki? A. Kendaraan 1 dan 2. B. Kendaraan 1. Langkah-langkah pengendara sepeda motor untuk lebih terlihat oleh pengguna jalan lain saat berhenti atau saat akan memasuki persimpangan adalah: A. Posisikan diri Anda sehingga pengguna jalan lain dapat melihat Anda dengan jelas dari jarak tertentu. B. Gunakan helm dan pakaian yang berwarna gelap serta tidak menyalakan lampu utama. Seperti terlihat pada video ini, posisi berhenti sepeda motor saat berada di persimpangan atau traffic light yang paling benar adalah nomor 2. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh pengendara sepeda motor bila mendekati alur penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross? A. Memperlambat jalannya kendaraan dan memberi kesempatan kepada penyeberang jalan. B. Mempercepat jalannya kendaraan. Kewajiban pengendara sepeda motor di jalan antara lain: A. Menggunakan lajur kanan jalan saat kecepatan tinggi. B. Menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari. Faktor apa yang menentukan jarak yang harus Anda pelihara antara kendaraan Anda dan kendaraan di depan Anda? A. Kondisi cuaca. B. Kecepatan kendaraan dan jarak berhenti apabila direm. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara sepeda motor nomor 3? A. Ia dapat berjalan terus namun hati-hati. B. Memberi prioritas kepada kendaraan yang berada di depan. Kendaraan mana yang harus menunggu? A. Kendaraan 2. B. Kendaraan 3. Pengaturan yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di bawah ini berarti: A. Lalu lintas dari arah depan petugas berhenti. B. Lalu lintas dari arah depan dan belakang petugas berhenti. Penggunaan handphone atau HP seperti video di bawah ini tidak diperkenankan karena: A. Mengganggu konsentrasi. B. Mengganggu kelancaran lalu lintas. Teknik pengereman sepeda motor yang baik dan efektif pada kecepatan tinggi adalah: A. Pengereman teknik rem pom
atau pompa dengan cara pedal rem diinjak, dilepas, dan diinjak lagi secara cepat dengan posisi badan condong ke depan. B. Pengereman kombinasi dengan rem depan 80% dan belakang 20% secara bersamaan. Pada jalan yang terus-menerus menurun, pemakaian rem yang terlalu lama mengakibatkan A. Ban cepat panas. B. Kampas rem akan panas yang dapat menyebabkan rem tidak bekerja dengan sempurna. Lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Pengemudi kendaraan wajib A. Mengurangi kecepatan. B. Berhenti sebelum garis stop. Setelah SIM habis masa berlakunya, maka agar jangan sampai melanggar ketentuan, Anda harus melakukan A. Mengajukan permohonan penerbitan SIM baru ke Satpas. B. Mengajukan permohonan perpanjangan SIM di mobil SIMlink. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara sepeda motor nomor 3? A. Ia dapat jalan terus karena mendapat prioritas. B. Memberi prioritas kepada kendaraan yang berada di depan. Kendaraan mana yang diperintahkan untuk berhenti atas isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas seperti video di bawah ini? A. Kendaraan dari semua arah. B. Kendaraan 1 dan 3. Kewajiban pengendara sepeda motor di jalan antara lain A. Menggunakan lajur kanan jalan saat kecepatan tinggi. B. Menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari. Apa arti isyarat pengaturan tangan yang dilakukan polisi? A. Semua kendaraan berhenti. B. Kendaraan nomor 2 dan nomor 3 berhenti. Pelanggaran yang bisa ditindak polisi lalu lintas adalah pelanggaran berpotensi kecelakaan, kemacetan, dan kelengkapan administrasi. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Bagaimana aturan yang benar bagi pengendara sepeda motor? A. Pengendara sepeda motor hanya boleh mengangkut penumpang tidak lebih dari 1 orang. B. Pengendara sepeda motor hanya boleh mengangkut penumpang tidak lebih dari 2 orang. Kendaraan yang diperbolehkan berada di lajur jalan sebelah kanan kecuali A. Kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. B. Kendaraan yang akan membelok ke kanan memutar arah atau kendaraan yang akan mendahului kendaraan lain. Pengendara motor yang sedang melaju dengan cepat di saat cuaca mendung seperti akan turun hujan. Kemudian hujan pun turun dengan cukup deras. Pengendara motor tetap melanjutkan perjalanan walaupun dengan keadaan hujan deras dan mengurangi kecepatan kendaraannya. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Untuk mengendarai sepeda motor besar di atas 500 cc, pengendara wajib memiliki SIM. A. SIM C1. B. SIM C2. Jika kendaraan akan memasuki jalur utama, sebaiknya kurangi kecepatan. Perhatikan arus yang melaju dari samping kanan dan juga A. Cek blind spot dan upayakan kendaraan melambung, jangan memotong lajur secara tiba-tiba. B. Cek blind spot dan upayakan kendaraan tidak melambung dan memotong lajur. Pada waktu lampu pengatur lalu lintas berganti menjadi hijau,
seorang penyeberang jalan masih berada di atas zebra cross, maka yang mendapat kesempatan berjalan terlebih dahulu adalah A. Pejalan kaki yang masih berada di atas zebra cross. B. Pengemudi kendaraan yang berada paling depan. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara tersebut? A. Berhenti dan menyalakan wiper. B. Mengurangi kecepatan dengan melepas gas dan mengerem secara perlahan. Teknik pengereman sepeda motor yang baik dan efektif pada kecepatan tinggi adalah A. Pengereman teknik rem pom atau pompa dengan cara pedal rem diinjak, dilepas, dan diinjak lagi secara cepat dengan posisi badan condong ke depan. B. Pengereman kombinasi dengan rem depan dan belakang secara bersamaan dengan posisi kendaraan tegak lurus. Sebaiknya, pengendara motor menggunakan pakaian yang berwarna A. Gelap. B. Terang. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dari kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material? A. Dapat diselesaikan secara damai di antara para pihak yang terlibat tanpa melalui proses peradilan. B. Pelaku wajib mengganti kerugian sebesar yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Saat mengemudi di tikungan, apa yang harus dilakukan pengemudi tersebut? A. Mengurangi kecepatan. B. Menambah kecepatan. Kendaraan mana yang harus menunggu? A. Kendaraan 1. B. Kendaraan 2. Anda sebagai pengemudi ojek online dan tidak paham dengan daerah yang Anda tuju. Apa yang harus Anda lakukan? A. Berhenti di kiri, buka handphone, dan lihat peta. B. Memasang handphone di stang motor dekat spion. Apa yang dilakukan oleh pesepeda dan apa yang pengemudi lakukan saat Anda berkendara di bundaran? A. Pesepeda wajib berjalan di jalur sepeda dan pengemudi memberikan prioritas ruang gerak kepada pesepeda di bundaran. B. Pesepeda boleh melintas di tengah jalan dengan memberikan prioritas ruang gerak kepada pengemudi di bundaran. Cara pemakaian rem yang baik pada umumnya adalah A. Menginjak pedal rem dengan halus beberapa kali sebelum berhenti betul agar kendaraan yang ada di belakang mengerti bahwa kita sedang mengerem. B. Menginjak pedal rem dengan kuat-kuat. Seperti terlihat pada video ini, posisi berhenti sepeda motor yang akan berbelok ke kanan. Manakah yang paling benar? A. Posisi 1. B. Posisi 2. Untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Adapun syarat usia pemohon SIM C adalah A. Telah berusia 15 tahun. B. Telah berusia 17 tahun. Tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dianggap sah apabila A. Dibuat oleh masing-masing pemilik kendaraan bermotor, asalkan sesuai dengan persyaratan undang-undang. B. Diperoleh dari polisi lalu lintas yang mengeluarkan STNK dan TNKB. Kendaraan mana yang duluan jalan? A.
Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 1. Speed gun dan speed camera adalah alat yang digunakan oleh Polri dalam melaksanakan penegakan hukum batas kecepatan. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Teknik pengereman yang baik dan efektif pada jalan licin dan berair adalah A. Pengereman kombinasi dengan rem depan 80% dan belakang 20% secara bersamaan. B. Rem sereducer atau rem takar. Pedal rem diinjak atau terasa sudah terblokir, segera angkat pedal rem sedikit, kemudian tahan, kemudian rem lagi. Pengendara motor 1 sedang melaju dari arah barat. Pengendara motor 2 sedang melaju dari arah timur. Lalu pengendara motor 1 dan 2 berpapasan. Dan dua kendaraan tersebut memberi ruang cukup pada saat berpapasan dan memperlambat kendaraan. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan di persimpangan 4, fungsi mana yang harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan? A. Marka kotak kuning atau yellow box. B. Marka garis putih tidak terputus. Teknik mengemudi sepeda motor yang baik pada saat gerakan membelok adalah A. Memiringkan sepeda motor ke arah pusat tikungan dan tetap pada posisi tegak. B. Memiringkan posisi sepeda motor dan pengemudi ke arah pusat tikungan yang sesuai dengan kecepatan dan ketajaman tikungan. Siapa yang melaksanakan penindakan menggunakan e-tilang dan e-TLI? A. Dinas Perhubungan. B. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendaraan mana yang diperintahkan untuk berhenti atas isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas seperti video di bawah ini? A. Kendaraan 1. B. Kendaraan 1, 2, dan 3. Pengemudi sepeda motor wajib memberikan tanda klakson kepada sesama pengguna jalan saat akan mendahului. Benarkah pengemudi sepeda motor kuning tersebut? Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tilang dikelola oleh Kejaksaan Agung. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Pengemudi kendaraan bermotor wajib menggunakan jalur sebelah kanan jika melewati atau mendahului kendaraan di depannya. Pengemudi sepeda motor merah menggunakan jalur kanan untuk mendahului sepeda motor kuning. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang aman berstandar SNI. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Pemilik SIM akan diuji teori dan praktik kembali bila masa berlaku SIM yang dimilikinya telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam batas waktu A. Lebih dari 1 hari. B. Kurang dari 1 hari. Benarkah yang dilakukan oleh pengendara tersebut? Dari sebelah mana seharusnya Anda melewati kendaraan yang sedang membelok ke kanan? A. Tetap di sebelah kanan karena sesuai dengan ketentuan melewati hanya diperbolehkan dari sebelah kanan. B. Tetap di belakang kendaraan yang di depan. Apabila traffic light tidak berfungsi dengan baik, seluruh kendaraan akan berjalan lurus seperti video di bawah ini. Maka urut-urutan prioritas adalah
A. Kendaraan 2, 3, dan 1. B. Kendaraan 1, 3, kemudian 2. Penggunaan persneling yang baik pada saat berkendara di jalan menurun yang panjang dan curam adalah: A. Menggunakan persneling 1. B. Menggunakan persneling 2. Benarkah yang dilakukan oleh pengendara motor tersebut? Batas kecepatan maksimal untuk kawasan perkotaan adalah: A. Paling tinggi 50 km per jam. B. Paling tinggi 60 km per jam. Apa yang Anda lakukan ketika ada mobil pemadam kebakaran yang akan melintas? A. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan agar kendaraan prioritas dapat mendahului. B. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan, kemudian bergeser ke lajur kiri atau kanan untuk memberikan jalan bagi prioritas. Pengereman mendadak di jalan yang licin, terutama pada kecepatan tinggi, akan mengakibatkan: A. Tidak berakibat apa-apa kalau kondisi rem baik. B. Kendaraan akan slip atau tergelincir. Pada video di bawah ini, kendaraan mana yang terakhir meninggalkan persimpangan? A. Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 1. Anda diwajibkan menggunakan lampu penunjuk arah, kecuali: A. Kendaraan akan berjalan lurus. B. Kendaraan akan membelok. Marka jalan berupa tanda garis membujur yang utuh berwarna kuning pada bahu atau bingkai jalan menyatakan: A. Tanda batas tempat parkir. B. Dilarang berhenti pada daerah tersebut. Benarkah yang dilakukan oleh pengendara tersebut? Pengemudi kendaraan bermotor wajib menepikan kendaraan lalu berhenti bila akan menggunakan HP atau handphone di jalan. Pengemudi kendaraan kuning menerima telepon penting dari keluarga. Pengemudi kendaraan kuning menepi lalu berhenti untuk menerima telepon tersebut. Benarkah pengemudi sepeda motor kuning tersebut? Mengapa Anda harus menjaga jarak lebih jauh di belakang kendaraan lain pada permukaan jalan yang basah daripada jalan yang kering? A. Karena pemandangan dapat terganggu oleh cipratan air dari kendaraan di depan Anda. B. Karena jarak berhenti apabila direm lebih panjang di atas jalan yang basah. Langkah-langkah pengendara sepeda motor untuk lebih terlihat oleh pengguna jalan lain saat berhenti atau saat akan memasuki persimpangan adalah: A. Posisikan diri Anda sehingga pengguna jalan lain dapat melihat Anda dengan jelas dari jarak tertentu. B. Gunakan helm dan pakaian yang berwarna gelap serta mematikan lampu utama. Kapan pengendara sepeda motor nomor 3 dapat membelok ke kanan melewati persimpangan? A. Setelah kendaraan 2. B. Setelah kendaraan 1 dan 2. Pada video di bawah ini, kendaraan mana yang terakhir meninggalkan persimpangan? A. Kendaraan nomor 1. B.
Kendaraan nomor 2. Kendaraan mana yang mendapat prioritas untuk berjalan lebih dahulu? A. Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 3. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE adalah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Pencabutan SIM seseorang oleh hakim berakibat A. Orang tersebut untuk sementara waktu tidak boleh mengendarai sepeda motor sampai batas putusan hakim berakhir. Pengaturan yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di bawah ini berarti A. Lalu lintas dari arah depan petugas berhenti. B. Lalu lintas dari arah depan dan belakang petugas berhenti. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Benarkah tanda nomor kendaraan tersebut? Pada situasi seperti video di bawah ini, apa yang harus dilakukan oleh kendaraan nomor 2? A. Berhenti memberi prioritas kepada kendaraan nomor 1. B. Berhenti memberi prioritas kepada kendaraan nomor 3. Bagaimana aturan menggunakan helm yang baik dan benar? A. Gambar A. B. Benar semua. Pengguna jalan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan adalah A. Pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit, dan kendaraan pertolongan kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, pejabat asing, iring-iringan jenazah dan konvoi. B. Bus sekolah dan kendaraan umum. Kapan pengendara sepeda motor dapat membelok ke kanan melewati persimpangan? A. Setelah kendaraan 3. B. Setelah kendaraan 2. Apa arti rambu ini? A. Dilarang berhenti. B. Dilarang parkir. Apa arti rambu seperti video di bawah ini? A. Jalan menyempit. B. Ada jembatan. Pada video rambu di bawah ini, rambu mana yang menyatakan prioritas? A. Rambu 1. B. Rambu 2. Apa akibat yang mungkin terjadi bila tidak memperhatikan rambu ini? A. Kendaraan mungkin patah sumbu, pegas, atau muatan rusak. B. Tidak terjadi kecelakaan. Apa yang harus Anda lakukan jika melihat rambu ini? A. Anda tidak diperbolehkan berjalan lebih lambat dari 60 km per jam. B. Anda tidak diperkenankan melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan 60 km per jam. Perbuatan apa yang dilarang oleh rambu ini? A. Parkir kendaraan. B. Dilarang berhenti di tempat ini. Apa arti rambu ini? A. Dilarang belok ke kanan dan berputar. B. Dilarang berputar.
Apa arti rambu ini? A. Tanda berhenti jika diberhentikan. B. Tanda keharusan berhenti. Bahaya apa yang dinyatakan rambu ini sewaktu musim hujan? A. Bahaya tergelincir karena jalan licin. B. Jalan mungkin tertutup. Video rambu mana di bawah ini yang menunjukkan prioritas atas lalu lintas dari arah depan? A. Nomor 2. B. Nomor 3. Apa arti rambu ini? A. Dilarang mendahului kendaraan di depan. B. Dilarang mendahului kendaraan dari kiri. Apa arti rambu seperti video di bawah ini? A. Persimpangan 4. B. Petunjuk tempat balai pengobatan. Untuk mengendarai sepeda motor besar di atas 500 cc, pengendara wajib memiliki SIM. A. SIM D. B. SIM C2. Apa arti rambu ini? A. Dilarang belok kiri. B. Dilarang belok kanan. Apa arti rambu di bawah ini? A. Kecepatan kendaraan harus 30 km per jam. B. Kecepatan yang diizinkan minimal 30 km per jam. Apa arti rambu ini? A. Kendaraan bermotor roda 2 dilarang masuk. B. Kendaraan bermotor roda 2 dilarang parkir. Apa arti rambu ini? A. Tikungan tajam ke kanan. B. Tempat membelok ke kanan. Apa arti rambu ini? A. Wajib berjalan di sebelah kiri dari rambu ini. B. Satu-satunya arah yang boleh ditempuh ialah ke kiri. Apa arti rambu di bawah ini? A. Larangan masuk bagi mobil sedan dan sepeda motor. B. Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor. Apa arti rambu ini? A. Dilarang belok ke kanan dan berputar. B. Dilarang berputar. Sebagai pemilik SIM C, Anda dapat mengemudikan A. Sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc. B. Sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 500 cc atau Runmore sejenis yang menggunakan daya listrik. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan A. Minibus. B. Sepeda motor. Pada video rambu di bawah ini, rambu mana yang menyatakan prioritas? A. Rambu 1. B. Rambu 3. Apa arti rambu di bawah ini? A. Arah yang diwajibkan berputar. B. Persimpangan bundaran dengan prioritas. Apa arti rambu ini? A. Kendaraan tidak bermotor dilarang masuk. B. Sepeda motor dilarang masuk. Bahaya apa yang dinyatakan rambu ini sewaktu musim hujan? A. Jalan mungkin tertutup. B.
Bahaya tergelincir karena jalan licin. Apa arti rambu ini? A. Dilarang mendahului kendaraan lain di depan. B. Dilarang mendahului kendaraan dari kiri. Apa arti rambu ini? A. Batas kecepatan maksimum 40 km per jam. B. Batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam. Apa arti rambu di bawah ini? A. Larangan masuk bagi mobil sedan dan sepeda motor. B. Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor. Apa arti rambu seperti video di bawah ini? A. Petunjuk tempat rumah sakit. B. Petunjuk tempat balai pengobatan. Apa arti rambu di bawah ini? A. Kecepatan kendaraan harus 30 km per jam. B. Kecepatan yang diizinkan minimal 30 km per jam. Apa yang dimaksud dengan nomor ukuran kecil yang berada di bawah NRKB? A. Tanggal dan bulan masa berlaku TNKB. B. Bulan dan tahun masa berlaku TNKB. Pernyataan yang tepat mengenai penggunaan lajur sebelah kanan adalah A. Lajur untuk kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, kendaraan yang akan mendahului, berbelok ke kanan, dan berbalik arah. B. Lajur untuk kendaraan besar berkecepatan rendah dan untuk busway yang akan menurunkan penumpang. Yang termasuk rambu lalu lintas adalah A. Rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, dan rambu peringatan. B. Rambu apil, rambu marka, dan rambu penunjuk jalan. Langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan SIM adalah A. Mengikuti ujian nasional dan ujian kesehatan. B. Mengikuti ujian praktik dan ujian teori. Yang manakah di bawah ini yang merupakan fasilitas untuk pejalan kaki? A. Zebra cross dan trotoar. B. Jembatan penyeberangan dan jalur khusus sepeda. Berapa jumlah maksimal orang yang diperbolehkan berkendara dalam satu motor? A. 3 orang. B. 2 orang. Waktu berlakunya STCK pada kendaraan adalah A. 12 hari. B. 14 hari. Syarat yang paling utama yang harus dimiliki seseorang saat mengajukan permohonan SIM adalah A. Memiliki kompetensi mengemudi sesuai permohonan SIM yang diajukan. B. Memiliki tingkat pendidikan akhir SMA atau sederajat. Yang termasuk instrumen perlengkapan jalan adalah A. Rambu lalu lintas, marka jalan, apil, dan alat penerangan jalan. B. Traffic cone, polisi tidur, lampu jalan, dan SPBU. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan jasa nasional? A. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Ditjen Bina Marga. B. Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan. Apa arti rambu di samping? A. Rambu petunjuk batas awal wilayah atau memasuki kota Kediri. B. Rambu petunjuk jurusan menuju Kediri.
Apa arti rambu di samping? A. Pengendara mendekati simpang 3 dengan arus satu arah. B. Pengendara wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk. Apa arti rambu di samping? A. Pengendara mendekati daerah berbahaya. B. Pengendara mendekati jalan buntu. Apa arti rambu di samping? A. Rambu larangan berjalan terus dan wajib berhenti di suatu jalan tertentu dan meneruskan perjalanan saat kondisi dianggap aman. B. Rambu larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah. Salah satu fungsi apil adalah A. Untuk menghindari kemacetan pada persimpangan oleh arus yang berlawanan, sehingga kapasitas simpang dapat dipertahankan selama keadaan lalu lintas puncak. B. Untuk membagi volume arus lalu lintas agar kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Pernyataan yang tepat mengenai penggunaan lajur sebelah kiri adalah A. Lajur yang digunakan untuk kendaraan berkecepatan rendah. B. Lajur yang digunakan untuk mendahului apabila lajur tersebut kosong dan lajur kanan dalam kondisi digunakan oleh kendaraan dengan berkecepatan rendah. Jalan dengan marka manakah yang Anda pilih apabila Anda hendak berbelok ke kiri? A. B. Lampu rem yang pada kendaraan bermotor yang sesuai ketentuan adalah A. Menyala merah dan berkedip-kedip. B. Menyala merah dan tidak berkedip. Tempat untuk mengajukan permohonan pembuatan SIM adalah A. Samsat. B. Satpas. Pengendara dilarang melawan arus saat berkendara di jalan raya karena A. Mengancam keselamatan orang lain. B. Membuat macet jalan. Dapatkah SIM digunakan oleh yang bukan pemilik SIM tersebut? A. Tidak boleh. B. Diperbolehkan. Berapa lamakah SIM dapat berlaku? A. 5 tahun. B. 4 tahun. Apa yang harus dilakukan ketika SIM hilang atau rusak? A. Melakukan permohonan SIM baru ke Satpas terdekat. B. Membiarkan sampai terkena razia polisi. Apa arti rambu di bawah ini? A. Jalan menurun. B. Jalan menurun curam. Tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dianggap sah apabila A. Dibuat oleh masing-masing pemilik kendaraan bermotor asalkan sesuai dengan persyaratan undang-undang. B. Diperoleh dari polisi lalu lintas yang mengeluarkan STNK dan TNKB. Fungsi garis utuh berwarna kuning pada tepi jalan adalah A. Sebagai tanda larangan berhenti dan parkir bagi kendaraan bermotor. B. Sebagai tempat parkir sementara kendaraan bermotor. Bagaimana ketentuan saat menunjukkan STNK saat berkendara di jalan raya? A. Boleh menunjukkan STNK fotokopi selama sesuai dengan identitas pemilik. B. Wajib menunjukkan STNK asli dan sesuai dengan identitas pemilik. Bagaimana ketentuan saat menunjukkan SIM saat berkendara di jalan raya? A. Boleh menunjukkan SIM fotokopi selama sesuai dengan identitas pemilik. B.
wajib menunjukkan SIM asli dan sesuai dengan identitas pemilik. Apabila Anda berniat untuk mengubah warna kendaraan yang berbeda dengan warna cat bawaan kendaraan tersebut, dokumen manakah yang harus Anda ubah? A. BPKB dan STNK. B. STNK. Tempat untuk mengajukan permohonan pembuatan STNK adalah A. Samsat. B. Satpas. Apabila Anda berniat untuk mengubah bentuk kendaraan yang berbeda dengan warna bentuk bawaan kendaraan tersebut, dokumen manakah yang harus Anda ubah? A. BPKB dan STNK. B. STNK. Berapa lama masa berlaku STNK? A. 1 tahun. B. 5 tahun. Kapan Anda wajib melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor? A. 1 tahun sekali. B. 3 tahun sekali. Manakah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, apil, atau isyarat oleh petugas kepolisian? A. Petugas kepolisian. B. Apil. Di manakah Anda melakukan pengesahan STNK kendaraan bermotor? A. Samsat atau aplikasi Signal. B. Satpas. Siapakah yang wajib mengenakan helm saat berkendara kendaraan bermotor? A. Pengendara saja. B. Pengendara dan penumpang. Apabila TNKB kendaraan bermotor rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan A. Mengajukan permohonan penggantian TNKB di Samsat. B. Mengajukan permohonan penggantian TNKB di Satpas. Apakah kendaraan pribadi diperbolehkan menggunakan strobo? A. Diperbolehkan. B. Tidak diperbolehkan. Apakah kendaraan pribadi diperbolehkan menggunakan sirine? A. Tidak diperbolehkan. B. Diperbolehkan. Apabila STNK kendaraan bermotor hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan A. Mengajukan permohonan penggantian STNK di Samsat. B. Mengajukan permohonan penggantian STNK di Satpas. Apabila BPKB kendaraan bermotor hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan A. Mengajukan permohonan penggantian BPKB di Samsat. B. Mengajukan permohonan penggantian BPKB di Satpas. Apakah fungsi dari BPKB untuk kendaraan bermotor? A. Sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. B. Sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Apakah fungsi dari STNK untuk kendaraan bermotor? A. Sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. B. Sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Apakah fungsi dari SIM bagi pengendara kendaraan bermotor? A. Sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. B. Sebagai bukti legitimasi kompetensi pengendara sesuai jenis kendaraan bermotor. Apakah SIM dapat dipindah tangankan dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya? A.
Diperbolehkan selama masih ada ikatan keluarga. B. Tidak diperbolehkan. Manakah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, apil, atau isyarat oleh petugas kepolisian? A. Petugas kepolisian. B. Apil. Berapakah besaran PNBP untuk pendaftaran SIM C baru? A. Rp100.000. B. Rp75.000. Berapakah besaran PNBP untuk pendaftaran SIM C perpanjangan? A. Rp100.000. B. Rp75.000.